Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Adapun materinya tentang trematoda yang dibawakan oleh dosen pengampu mata kuliah parasitologi yaitu Ibu Rafika SSI MKes. Nah, adapun topiknya yaitu Fasciola hepatica, Fasciolopsis bruschi, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium. Nah, trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp, spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica, penyakit fasciolosis, hospes definitif manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya yaitu keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kedua, tumbuhan air. Cara infeksi yaitu makan tanaman air mengandung Metasecaria. Adapun morfologinya yaitu yang pertama, cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mikrometer dan lebar badan antara 8 dan 13 mikrometer. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephalic-cone, sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Kemudian Sachker. Terdapat 2 jenis alat isap yaitu oral Sachker dan ventral Sachker yang sama ukuran besarnya. Kemudian usus, mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Adapun gambarnya bisa dilihat. Nah, kemudian alat reproduksi, ovarium dan testis. Cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Filtellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Adapun telur, bentuknya ovoid, bulat lonjong, berwarna coklat, kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Adapun ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Adapun gambarnya bisa dilihat di slide. Kemudian siklus hidupnya. Adapun siklus hidupnya, yang pertama itu telur dikeluarkan melalui feses, kemudian telur berkembang di dalam air, kemudian telur menetas dan berkembang menjadi mirasidium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Nah, kemudian adapun siput terbagi menjadi 3, yaitu sporosis, kemudian menjadi redia, kemudian menjadi serkaria di dalam jaringan siput. Nah, serkaria inilah yang bebas berenang dan menempel di tanaman air, yang kemudian metaserkaria yang terdapat pada tanaman air masuk ke dalam tubuh manusia, domba, dan sapi. Kemudian masuk ke dalam usus 12 jari.
juga siklus hidupnya bisa dilihat. Nah, aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Kemudian cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Adapun diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi, komplement, atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Nah, selanjutnya Fasciola busci. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau Giant intestinal fluke. Penyakit fasciolopsiasis. Hospes definitif manusia, anjing, dan babi. Perantaranya yaitu keong air, segmentina, giraulus, hipeutis, dan tumbuhan air. Cara infeksi yaitu makan tumbuhan air mengandung metacersaria. Adapun morfologinya yaitu yang pertama cacing dewasa, berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mikrometer dan lebar badan antara 8 dan 20 mikrometer. Adapun acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral Sachker. Kepalanya, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Kemudian usus dan alat pencernaannya terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Kemudian alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Adapun ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Bisa dilihat gambarnya pada slide. Kemudian vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral Sachker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Kemudian uterus, bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral Sachker dan berakhir pada antrium genital. Kemudian telurnya mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Kemudian siklus hidupnya bisa dilihat pada slide. Nah, adapun aspek klinis, gejala klinis fasciolopsiasis busci terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit, ini penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi
obstruksi usus. Pemeriksaan darah TAP menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Adapun diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Nah, selanjutnya Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Penyakit faciolopsiasis, penyakit definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantaranya yaitu keong air tawar, tiara atau Semisulcospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara infeksinya yaitu makan ketam atau udang mengandung metakarya dimasak kurang matang. Adapun morfologinya yaitu cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mikrometer dan 8 mikrometer dan ketebalan 5 mikrometer. Pada waktu hidup cacing, paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Suture-nya, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap yaitu oral suture dan ventral suture yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Nah, alat reproduksinya terdapat dua buah testis berlobus yang tidak teratur. Bentuknya yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dan testis dan berada di bagian posterior dari ventral suture. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Kemudian adapun telurnya, Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi miracidium. Gambarnya bisa dilihat di slide. Kemudian adapun siklus hidupnya bisa dilihat pada slide. Adapun aspek klinis, manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemotisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Adapun diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Nah, kemudian Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Adapun Schistosoma japonicum penyebaran di timur jauh, Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis, hospes definitif manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya yaitu keong oncomelania. Cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercacia. Nah, adapun morfologi, cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi
ekspresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat, bagian caudal dari ventral sucker membentuk celang. Canalis gynecoporus, testis berbentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikulus halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Adapun betinanya, tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval, berukuran 67 x 50, mempunyai spina, telur berupa lateral knob. Adapun gambarnya, kemudian Schistosoma mansoni, biasa disebut juga Americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistosoma mansoni atau Schistosomiasis usus, hospes definitif manusia dan kera. Perantaranya keong air, tawar, Biompalaria spp. Cara infeksinya, penetrasi kulit oleh Cercacea. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar segmen distal ileum dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantannya, tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Adapun betinanya, tubuhnya langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam cela atau canalis gynecoporus. Kemudian telurnya berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 kali 45 sampai 60, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Adapun gambarnya pada slide. Kemudian Schistosoma haematobium, biasa disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicurinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit Schistosomiasis haematobium, hospes definitif manusia. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercacea. Adapun morfologinya, jantan, cacing jantan berukuran 10 sampai 15 kali 0,8 sampai 1 mikrometer. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testil 4 sampai 5 buah. Adapun betinanya, cacing betina berukuran 20 mikrometer, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Adapun telurnya berukuran 112 sampai 179 kali 40 sampai 70, mempunyai spina terminalis. Kemudian Schistosoma sp. Adapun siklus hidupnya, telur Schistosoma keluar dari tubuh. Hospes definitif bersama tinja atau urin telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara itu siput. Kemudian di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tubuh menjadi Cercaria yang infektif. Nah, infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit, Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Kemudian parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan, paru-paru, jantung kiri, hati.
dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Kemudian cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem pervesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus. Selanjutnya keluar bersamaan tinja atau urin. Adapun aspek klinis, tiga tahapan klinis pada schistosomiasis yaitu masa inkubasi, biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Adapun masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal, disertai keradangan akut pada hati. Kemudian tahap stadium akut. Pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan perdarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Kemudian tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Kemudian diagnosis pasti schistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur schistosoma japonicum dan telur schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Adapun perbedaan schistosoma SPP bisa dilihat pada PPT. Ukuran cacing schistosoma hematobium, japonicum, dan mansoni itu berbeda-beda. Yang jantan 10-15, kemudian yang betina 20. Adapun japonicum 12-20 dan betinanya 26. Kemudian mansoni 6,4-12 dan betinanya 7,2-17. Kemudian tuberkel kulit semuanya halus, tapi mansoni kasar. Adapun testis hematobium 4-5 buah, japonicum 6-8 buah, kemudian mansoni 8-9 buah. Adapun ovarium hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, japonicum di pertengahan tubuh, sedangkan mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Kemudian spina telur hematobium terminal, sedangkan japonicum berupa lateral knob dan mansoni lateral. Terima kasih.